Istri yang tak dianggap. Bab 35. Kinara dan Dirga turun dari mobil mereka. Dirga mengambil alih gendongan Vino dan Kinara karena tak ingin membuat istri tercintanya itu merasa kelelahan. Mereka masuk ke dalam rumah besar mereka. Tubuh Kinara termangu ketika melihat sosok pria parubaya duduk di sofa ruang tamu. "Papa," kumamnya pelan, namun masih terdengar oleh telinga Dirga. Pria tampan itu langsung menggenggam tangan Kinara dengan lembut, seolah memberikan kekuatan pada istrinya itu. Dia paham betul jikalau Kinara belum bisa melupakan perlakuan ayahnya yang tak pernah menganggapnya di masa lalu. Rasa sakit di dalam hati Kinara akan kambuh bila bertemu dengan Bram yang menjadi pelaku utama. Wajar Bram menjadi pelaku utama, karena pria itulah hidupnya menderita. Andai saja Bram lebih memedulikannya, pasti Sandra dan Alona tak berani menyakiti batinnya. Andai pria itu tegas, pasti Kinara tak akan merasa sakit hati. "Ayo masuk sayang," ajak Dirga tersenyum simpul membuat Kinara tersenyum paksa. Wanita itu mengayunkan langkahnya, mengikuti Dirga menghampiri Ibu Anin dan Bram. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ibu Anin tersenyum senang, lalu segera menggendong Vino yang baru saja bangun dari tidur siangnya. Bocah tampan itu sudah terlelap 1 jam lebih. Dia menguap pelan lalu segera melingkarkan kedua tangan mungilnya pada leher Ibu Anin. "Nara," sapa Bram lembut. "Aku ke kamar dulu." Wanita cantik itu tak membalas sapaan Bram. Dia segera berjalan tergesa-gesa masuk ke dalam kamarnya yang terletak di lantai bawah. Bram menatap nanar punggung Kinara yang perlahan menghilang di balik pintu kamar. "Apa kabar, Pak?" Dirga langsung menyalami punggung tangan Bram sopan. Pria tampan itu tetap menjaga etikanya, meski hubungan Bram dan istrinya tidak baik. "Baik." Balas Bram tersenyum simpul berusaha menutupi rasa sesak dalam hatinya. "Duduk dulu, Pak. Aku akan memanggil Kinara kemari." Ujar Dirga membuat raut wajah Bram kembali berbinar. Pria parubaya itu seperti mendapatkan secercah harapan setelah mendengar ucapan Dirga. "Terima kasih, Nak." Dirga tak membalasnya. Dia tersenyum kecil lalu segera mengayunkan langkahnya masuk ke dalam kamar. Pria itu melihat punggung istrinya yang bergetar. Kinara tidur di atas ranjang seraya memeluk guling. Perlahan pria tampan itu naik ke atas ranjang dan langsung memeluk arah tubuh Kinara dari belakang. "Sayang." Fisik Dirga pelan membuat wanita cantik itu langsung berbalik dan memeluk arah tubuh Dirga. "Kenapa Papa datang ke sini lagi? Bukannya aku sudah pernah melarangnya untuk ke sini. Aku sudah memaafkannya, tapi bukan berarti aku menerimanya." Kinara bertanya dengan suara tersendat karena menangis. Masih terbayang jelas bagaimana perlakuan Bram padanya. "Dasar anak pembawa sial. Pergi kau dari sini. Kenapa tidak kau saja yang mati? Kenapa harus istriku?" "Sayang, Papa sudah menyesal. Dia sudah berubah. Berikan dia kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Bukankah kita sudah sepakat kalau tidak boleh ada dendam dalam hati kita? Lalu kenapa istriku yang cantik dan baik hati ini masih dendam pada ayahnya sendiri?" Dirga bertanya dengan suara yang lembut. Ia mengusap punggung Kinara yang bergetar karena menangis. Aku "Jangan termakan bujuk rayu setan. Hal yang paling dibenci oleh Allah, yaitu memutuskan tali hubungan antara orang tua dan anak. Kata Pak Ustadku saat di pesantren dulu. Ribuan malaikat yang sedang tamit berlari tergesa-gesa untuk memegang tiang arasy yang berguncang hebat karena Allah murka pada seorang anak yang berwajah masam dengan orang tuanya. Salah satu kelebihan orang tua, yaitu doa mereka mudah diijabah Allah. Baik orang tua itu baik atau buruk. Karena lisan mereka bisa menjadi obat untuk anaknya dan bisa juga menjadi racun untuk anaknya. Tugas kita sebagai anak, yaitu memaafkan kesalahan mereka. Tanpa mereka kita tidak ada di dunia ini. Jadi ayolah, maafkan dan berikan kesempatan untuk Papa. Istriku ini kan wanita baik. Bahkan saking baiknya, buat aku makin cinta tiap hari. Masa memberikan kesempatan pada Papa saja tidak mau?
Bukankah itu jahat? Dirga berusaha membujuk Kinara dengan cara lembut dan memuji. Pria tampan itu paham betul bagaimana menaklukkan hati Kinara. Dia memaksa Kinara, namun kata-katanya tak sedikit pun memaksa. Allah saja Maha Pemaaf. Masa kita yang hambanya tidak? Tambah Dirga membuat Kinara segera menghapus air matanya. Ya sudah, kalau gitu aku akan beri kesempatan untuk papa. Tapi, aku nggak mau disakiti lagi, ujar Kinara dengan suara parau. Dirga tersenyum senang. Pria tampan itu segera melakukan ciuman bertubi-tubi pada wajah sembab Kinara. Jangan takut sayang. Saat ini kamu tidak sendirian lagi. Ada aku yang menjadi tamengmu. Kalau ada yang ingin menyakiti kamu, akulah orang pertama yang akan melindungi kamu. Mereka harus berhadapan denganku terlebih dahulu. Balas Dirga sungguh-sungguh membuat hati Kinara menghangat. Begitulah gunanya seorang suami. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa suami itu diibaratkan seperti matahari. Dia bertugas mengeringkan pakaian yang basah. Bila dalam rumah tangga suami bertugas mengeringkan air mata istrinya. Matahari akan menyengat segala sesuatu yang dekat dengannya. Begitulah gunanya suami yang menyengat siapapun yang berani menyakiti istri dan anak-anaknya. Dirga mengajak Kinara keluar dari kamarnya. Pria itu merangkul pinggang Kinara. Terlihat Bram yang menatap sendu Kinara. Pria Parubaya itu merasa amat bersalah pada putri semata wayangnya itu. Nara. Papa. Kinara berlari memeluk arah tubuh Bram, membuat pria Parubaya itu terkejut. Tubuh Bram membeku karena tak menyangka akan mendapatkan pelukan mendadak dari Kinara. Pelukan pertama dari seorang anak untuk ayahnya. Maafin aku yang udah jahat sama Papa, karena terlalu lama marah sama Papa. Wanita cantik itu menangis penuh sesal dalam pelukan Bram. Pria Parubaya itu membalas pelukan Kinara tak kalah erat. Hatinya begitu bahagia, karena Kinara mau memeluknya. Pria Parubaya itu menjatuhkan butiran kristal membasahi pipinya. Enggak sayang, Papa yang seharusnya minta maaf sama kamu, karena sudah jahat menelantarkan kamu selama belasan tahun. Papa yang salah, karena tidak becus menjadi ayah kamu. Bram berkata dengan suara yang bergetar. Sekuat mungkin dia menahan air matanya agar tidak tumpah. Namun air matanya tetap saja tumpah tanpa bisa ditahan. Hati dan pikiran Kinara terbuka karena mendengar nasihat dari Dirga. Suaminya itu benar-benar sosok pendamping hidup yang baik dan tegas. Dia mampu mengubah dendam dalam hati Kinara berubah menjadi rasa cinta. Ibu Anin yang melihatnya pun tak sanggup menahan air matanya agar tak jatuh. Wanita tua itu merasa terharu, karena akhirnya hubungan anak dan ayah itu telah baik. Jujur saja, dia merasa tak suka pada Bram karena pernah menyakiti putri angkatnya. Akan tetapi dia sadar, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Manusia adalah tempat hilaf dan dosa. Bram pantas mendapatkan kesempatan kedua dari Kinara. Aku udah maafin Papa dari dulu. Aku gak pernah benci sama Papa. Tapi aku benci sama diri aku sendiri. Karena tidak bisa membuat Papa sayang dan bangga sama aku. Kinara menumpahkan segala rasa sesak yang ditampungnya selama ini. Dia sering melihat teman-temannya dipeluk bahkan dicium oleh orang tua mereka. Karena berhasil menang olimpiade di sekolah. Pernah terpikir untuk menjadi seperti temannya itu agar Bram bangga padanya. Namun Kinara tak memiliki kepintaran seperti teman-temannya itu. Tidak sayang, semua ini salah Papa. Seharusnya Papa yang merawat kamu seperti amanat mendiang mama kamu dulu. Mama kamu sudah mengorbankan nyawanya demi melahirkan kamu. Tapi Papa tidak menghargai pengorbanan mama kamu. Papa malah menyalahkan kamu. Papa malah membuat kamu hidup sengsara tanpa ada kasih sayang dari Papa. Kamu yang tidak tahu apa-apa. Maafkan Papa, Nara. Maafkan Papa.
Pria parubaya itu mengungkapkan rasa penyesalannya pada buah hati yang selama ini ia abaikan kehadirannya. Suasana haru itu berakhir pada saat suara Vino menangis, karena sedih melihat ibunya menangis. Bocah kecil itu mengira ibunya sedang terluka atau sedih. Mama nangis, jangan nangis, maafin Nonda suka. Bocah kecil itu terisak memberontak dari gendongan Ibu Anin. Kinara yang melihatnya pun tersenyum geli. Segera saja wanita itu menghapus air matanya, lalu mengambil alih gendongan Vino. Mama nggak nangis sayang, ini tuh air mata kebahagiaan, karena Mama sudah bertemu dengan Opa. Ujar Kinara berusaha menenangkan putranya itu yang sedang terisak. Mendengar kata Opa membuat Vino terdiam. Bocah kecil itu menatap Bram dengan bola mata yang berkedip-kedip lucu. Bram yang melihatnya pun merasa gemas dengan kelucuan cucunya itu. Opa? Ulang Vino dengan suara imutnya. Ini itu Opa Vino. Sama dengan Oma. Bedanya Oma perempuan dan Opa itu laki-laki. Sama seperti Mama dan Papa. Jelas Kinara membuat Vino mengerti. Sontak bocah kecil itu tersenyum polos, lalu merentangkan tangannya minta digendong oleh Bram. Dengan hati gembira, Bram menggendong tubuh mungil cucunya itu. Tak dapat dipungkiri ada rasa bahagia, tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dirga segera memeluk erat tubuh Kinara. Pria tampan itu merasa bangga karena memiliki istri yang mudah diatur dan patuh pada setiap perintah Dirga, terutama yang baik-baik. Pria tampan itu merasa berguna saat bersama dengan Kinara. Terima kasih, Habi. Kehadiranmu dalam hidupku adalah anugerah terindah. Kamu telah menyempurnakan sikapku yang tidak baik. Kamu adalah doa yang pernah aku langitkan. Tapi aku sendiri tidak yakin apakah Allah akan mengabulkannya atau tidak. Kinara menghirup aroma tubuh Dirga yang sangat menenangkan. Bram dan Ibu Anin menuju ke ruang makan. Sedangkan Kinara dan Dirga masih di ruang tamu. Dan sekarang, doamu dikabulkan. Lanjut Dirga menangkup pipi Kinara. Perlahan bibir pria tampan itu hampir menyatu dengan bibir ranum Kinara. Nara, Dirga, ayo makan siang. Teriak Ibu Anin membuat ciuman itu gagal. Dirga dan Kinara pun terkekeh geli menertawakan diri mereka. Nanti kita lanjut di dalam kamar. Bisik Dirga membuat pipi Kinara merona. Tak terasa sudah 2 bulan berlalu. Aluna dan Vero sudah tinggal satu atap hampir 5 bulan. Selama itu juga, Aluna banyak belajar tentang ilmu agama. Dari mulai belajar tahsin Al-Quran dan tentang hukum-hukum agama. Aluna sudah mulai bisa berbaur dengan lingkungan barunya itu. Tak jarang juga dirinya bersilat lidah dengan Vero yang memiliki lidah sepedas cabai mercon. Malam telah tiba. Tak ada rembulan pada malam ini. Bintang pun tak menghiasi langit, karena hujan deras mengguyur perkampungan tempat Aluna dan Vero tinggal. Vero yang baru selesai sholat tahajud pun merasa haus. Pria tampan itu segera melipat sajadahnya, lalu ia letakkan di atas meja. Pria tampan itu mengayunkan langkahnya menuju dapur. Tubuh Vero membeku ketika melihat Aluna sedang mengupas buah apel. Bukan itu yang membuat Vero membeku, melainkan pakaian yang saat ini Aluna kenakan. Baju tank top 1 tali dan celana pendek nyaris seperti celana dalam. Ditambah baju Aluna itu hanya sebatas perut. Karena tubuh Aluna yang semakin berisi dan perutnya yang buncit, membuat baju tersebut kekecilan. Astagfirullah ya Allah, apa yang kamu lakukan? Pekik Vero segera membalikkan tubuhnya tak berani melihat pemandangan yang mampu menggoyahkan imannya. Aluna yang mendengar suara pekikan Vero pun terkejut, sehingga tak sengaja ujung pisau mengiris jari telunjuknya, membuat wanita cantik itu meringis kesakitan. Vero, kenapa kamu teriak-teriak sih? Lihat nih, jariku kena pisau, berdarah karena kaget. Aluna menangis, seperti anak kecil. Wanita itu merasa sangat sensitif karena efek kehamilan. Emang kamu aja yang kaget, aku juga Luna. Vero membalas cepat dengan posisi yang masih sama membelakangi Aluna. Dia masih sangat takut untuk melihat Aluna. Jujur saja, selama ini Vero menyuruh Aluna memakai pakaian tertutup bila di rumah.
Bagaimanapun, keduanya masih belum sah menjadi suami istri, karena masa iddah Luna belum selesai. Emang kamu kaget kenapa? Tanya Luna dengan suara serak menahan tangis. Ya kaget lah. Lihat kamu pakai baju kurang bahan seperti itu. Bikin mata aku hampir loncat keluar. Balas Vero belak-belakan membuat Aluna tersadar. Wanita cantik itu melihat ke arah tubuhnya yang sangat seksi. Ini... Masuk ke dalam kamar, Luna. Pakai baju yang lebih tertutup. Jangan pernah keluar dari kamar memakai pakaian haram seperti wanita malam itu lagi. Tegas Vero dengan suara yang tinggi membuat hati Aluna merasa tertusuk ribuan jarum. Dia tidak menyangka Vero akan berkata pedas. Dia sudah terbiasa dengan kata-kata pedas Vero. Namun kali ini Aluna merasa terhina mendengarnya. Bukankah Vero suaminya? Vero berhak melihat tubuhnya. Apa Vero merasa jijik melihat tubuhnya? Iya. Aku memang wanita hina yang kamu pungut dari pinggir jalan. Aku juga tidak lebih dari wanita malam seperti yang kamu katakan itu. Karena aku pernah memakai pakaian yang nyaris telanjang karena pekerjaanku. Tapi, apakah pantas bagi seorang suami menyebut istrinya sendiri sebagai wanita malam? Selama ini aku diam setiap mendengar kata-kata pedas dari kamu. Karena apa yang kamu katakan itu benar. Tapi kali ini kata-katamu benar-benar menyakitiku, Vero. Aku tahu, kamu tidak akan mau menyentuh tubuhku karena jijik. Sebab aku bukan wanita soleh seperti yang kamu harapkan. Bersambung.